kalau sahabat dan ulama ussalaf itu akan dirundung kesedihan ketika sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Kesedihannya karena akan berpisah dengan bulan yang namanya bulan Ramadan. Kalau kita ingat 2 bulan yang lalu, kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur, yang mungkin di antara kita sudah hafal, yang mana doanya berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, keluarga, harta benda kami, terutama di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Engkau memberikan kesempatan padaku untuk bisa beribadah dengan sempurna di bulan Ramadan. Itu janji dan ikrar kita kepada Allah, dan Allah memenuhi permintaan kita. Tak terasa di sore hari ini kita sudah 10 hari menghadapi bulan puasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan sebuah cerita yang termaktub dalam buku yang berjudul Qasasul Anbiya. Dalam teks bahasa Arabnya, kalau dalam terjemah bahasa Indonesianya, kisah cerita para nabi dan para rasul. Di buku Qasasul Anbiya dijelaskan salah satu dari Nabi Allah yang bernama Nabiyullah Khidir alaihi salam. Dia hidup pada zaman bersamaan dengan raja yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini yang kisahnya tertulis dalam surat Kahfi dalam Al-Quran. Sebagian orang juga menafsirkan Dzulqarnain itu adalah raja Yunani yang sangat masyhur dan terkenal, disebut dengan Alexander the Great, yang sampai sekarang di salah satu kota di Mesir itu ada nama kota Al-Iskandariyah, mengabadikan nama raja Alexander the Great itu. Ceritanya adalah sama persis dengan kejadian kita saat ini. Jadi kalau kita sudah menjalani puasa selama 10 hari tanpa bekas dan tanpa nilai yang mungkin hampa, 10 hari telasan 10 hari pun pasaan lebet abe apa ngerasa subung peningkatan amal ibadah, dianggap biasa saja 10 hari. Yang ada di benak kita, di bayangan kita, kapan puasa Ramadan ini segera berakhir. Jangan sampai kejadian seperti halnya yang diceritakan di dalam kisah yang menceritakan tentang Raja Dzulqarnain atau Alexander the Great, yang kala itu dia menjadi raja mempunyai perdana menteri yang bernama Nabiyullah Khidir alaihi salam. Ceritanya disebutkan suatu ketika Alexander the Great, atau menurut sebagian ulama tafsir menceritakan yang dimaksud dengan raja itu adalah Raja Dzulqarnain, terinspirasi dan termotivasi dirinya ketika mendengarkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang mempunyai kekuatan dan raja di atas raja. Dia adalah Tuhan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhan dari belahan dunia barat dan Tuhan dari belahan bumi yang paling timur. Kisahnya diceritakan ini yang namanya Alexander the Great kemudian mempunyai keinginan untuk menjelajah dunia, dari dunia yang paling barat sampai dunia yang paling timur. Dia kemudian memberikan tawaran kepada perdana menterinya yang bernama Nabiyullah Khidir alaihi salam, seraya bertanya, apakah mungkin aku akan menyelesaikan misi perjalananku untuk mengelilingi dunia, dari dunia ujung paling barat sampai dunia ujung timur. Kata Nabiullah Khidir alaihi salam, aku akan mendampingi perjalananmu wahai raja. Ia kemudian berjalan, dimulai dari negeri yang disebut dengan Matla'ish Syamsi, atau dalam bahasa Indonesianya diterjemah negeri matahari terbit. Walaupun dalam kisah itu tidak dijelaskan apakah itu negara Jepang
yang dimaksudkan, namun Nabi Allah Khidir alaihissalam beserta Raja Alexander the Great memulai perjalanannya dimulai dari negeri paling ujung timur. Sesampainya di negeri paling timur, ia menemukan satu hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan beraneka macam ragam pepohonan yang tidak dia temukan di negerinya. Ketika itu Nabi Allah Khidir alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Allah, Khidir, aku pesankan kepadamu dan sampaikan kepada rajamu untuk menjaga 3 hal. Yang pertama, ini pesannya ada 3. Yang pertama, jangan lupa engkau mengambil manfaat dari kulit hewan yang dimakan. Jadi ketika engkau memotong hewan kurban atau memotong hewan makanan seperti kerbau, onta maupun kapsh itu domba, jangan lupa kau menyisihkan 1-2 kulit, jangan kau hilangkan semuanya. Pesan yang kedua, isi kantong-kantong air yang ada di sakumu. Dan pesan yang ketiga, jangan lupa engkau mengambil sebanyak-banyaknya bebatuan atau kerikil yang ada di hutan. Setiap kau menginjakkan bumi di tengah hutan, kau pasti akan menemukan kerikil atau bebatuan. Itu yang harus kau bawa sebanyak-banyaknya. Ini 3 pesan dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Tak terasa ketika disampaikan, tidak semuanya orang mengamini. Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, Bapak, Ibu, jangan lupa kulit hewan yang telah kita potong jangan disia-siakan. Kau lipat dengan rapi, kau bawa ke dalam hutan. Sebagian orang mengambil, namun sebagian yang lain tidak. Kebaya pengalak kau olean sapeh, kebena penyembi kau olean bedus. Ini akan membawa kita hal yang merepotkan melakukan perjalanan. Jadi sebagian ada yang memotong hewan ternaknya, dikuliti dan dibuang, dimakan dagingnya, kulitnya tidak dibawa. Sesampainya di tengah hutan, mereka pun menemukan beberapa mata sumber air, namun mereka tidak mengambil dari mata air yang diperintahkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan yang ketiga, ketika mereka menemukan bebatuan dan kerikil yang ada di bawah kaki mereka, mereka pun tidak berpikir untuk mengambil kesempatan ini. Padahal kata Allah, ambillah batu kerikil itu, niscaya mereka akan mengambil manfaat dari batu kerikil. Sebagian orang ada yang mengambil 1-2, ada yang mengambil, ada juga yang tidak mengambil sama sekali. Ini kebena penyampi kerikil, nyampi betok, bedi, ebuk kobinya, tak usah repot nyari tengah alas, saya hanya membeliker atau bebotok. Subhanallah, setelah 6 bulan perjalanan mengarungi hutan belantara, ia sampai di tepi pantai yang ketika itu tidak ada jalan lain. Jadi setelah hutan berlalu, tidak ada jalan daratan, yang ada hanya lautan yang mengering, yang di situ hamparan batu karang yang tajam dan kulit kerang yang mengelupas. Jadi sebagian orang kemudian tidak bisa menyeberangi itu lautan yang kering. Hanya orang-orang yang bisa menutupi kakinya dengan kulit ternak. Jadi kulit ternak yang dahulu disampaikan disuruh ambil, baru sekarang terasa. Ya Allah, baru sekarang aku mengerti kenapa Nabi Allah Khidir alaihissalam memerintahkan untuk menyisihkan yang namanya kulit ternak. Ternyata memang dibutuhkan. Mereka mengenakan sepatu yang dikenal dengan istilah khuf. Khuf itu bukan sepatu yang ada pada zaman sekarang, seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi selama 6 perjalanan berjalan mengarungi hutan, itu semuanya sepatu atau khuf yang mereka kenakan sobek dan lusuh. Jadi hanya sebagian orang yang mampu menempel sepatunya dengan kulit ternak yang mereka punya. Dan yang kedua, persediaan air telah menipis kecuali orang-orang yang mempunyai simpanan air yang bekal mereka letakkan di saku-saku mereka. Dan yang ketiga, ada beberapa batu karang, batu permata yang ternyata ketika dia di dalam hutan tidak pernah mengira. Mereka mengira hanya batu biasa, ternyata ketika keluar dari hutan, mereka membuka yang namanya saku mereka berisikan batu permata dan batu-batu berharga lainnya.
Subhanallah, kata orang sebagian, alangkah ruginya aku ketika diperintahkan tidak mengambil kesempatan seperti yang disampaikan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah mungkin kisah yang menjadikan pelajaran bagi kita. 10 Ramadan itu berlalu, tentunya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu banyak yang kita lalui tanpa adanya makna daripada nilai ibadah itu. Yang terakhir, waktu 10 menit lagi insya Allah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui menjelang yang namanya buka puasa maupun sahur, pada khususnya dan pada umumnya fikih siyam, fikih yang berkaitan dengan puasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama tentang arkanus siyam, rukun atau syarat puasa. Jadi orang bisa mengerjakan puasa, atau syarat orang bisa mengerjakan puasa itu ada 3. Yang pertama al-islamu, dia beragama Islam. Yang kedua wal balighu, dia baligh atau dewasa. Dan yang ketiga wal aqlu, dia mempunyai akal sehat. Jadi bagi orang yang hendak atau tidak mau berpuasa, silahkan memilih 3 di antara syarat yang tidak. Jadi kalau orang mengaku dirinya sebagai muslim, KTP-nya tertera Islam, dia mau sholat, dia mau haji, dia mau zakat, dia mau syahadat, namun enggan untuk mengerjakan puasa, maka tidak bisa dikatakan dia seorang muslim. Karena baginda Rasul menjelaskan buniyal Islam wa ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasum Ramadan. Orang bisa mengaku dirinya sebagai muslim di antaranya kalau dia mampu mengerjakan puasa. Poin yang kedua, kewajiban berpuasa itu syarat rukunnya ada 2. Yang pertama an-niyatu. Jadi ibadah itu harus niat. Jadi kalau orang yang mau berpuasa di malam harinya dia lupa untuk tidak niat, maka tidak sah ibadah puasanya. Namun niat ini tidak harus menggunakan bahasa Arab. Jadi sebagian orang enggan melakukan puasa setelah bulan Ramadan, itu ada puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, yang mana pahalanya kata baginda Rasul, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa di antara orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti atau meneruskan puasanya 6 hari setelah bulan Ramadan, pahala baginya seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Lagi-lagi banyak orang muslim yang tidak mengerjakan puasa sunnah gara-gara satu. Kenapa? Saya tidak tahu niatnya. Nah, niat itu tidak harus bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Madura itu bisa. Jadi yang kedua adalah rukun daripada puasa. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini perlu saya sampaikan karena sebagian orang Islam ketika mengerjakan puasa dia tidak tahu bahwasanya yang ia lakukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Ada berapa hal-hal yang membatalkan puasa? Jawabannya ada 10 macam. Selain dari 10, tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa al-aklu, makan amdan, secara sengaja, wa in qalla, sekalipun dia sedikit makannya. Jadi makan itu membatalkan puasa kalau sengaja. Berarti kalau dibalik mafhum mukhalafahnya, kalau makannya nggak sengaja Ustaz, tidak batal. Walaupun banyak, tidak batal, tidak batal. Kenapa nggak sengaja? Yang kedua, wasyurbu amdan, minum dengan sengaja. Berarti kalau minum tidak sengaja tidak batal. Kalau minum dengan sengaja sedikit batal. Mencicipi makanan minuman batal Ustaz, batal kalau sengaja. Sedikit Ustaz, batal sengaja. 1 gelas Ustaz tidak sengaja tidak batal. Yang ketiga, wal jima'u, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Lagi-lagi sengaja membatalkan. Kalau tidak sengaja Ustaz, tidak membatalkan. Suami sengaja, istri tidak sengaja, suami batal, istri tidak. Istri sengaja, suami tidak sengaja. Tak enggak kelupain, dari saking khusyuk napasak kelupain je abasa. Maka istri batal, suami tidak batal. Namun dalam kejadian yang ketiga,
melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, bagi orang yang sengaja ada 3 kewajiban yang harus dia terima. Yang pertama dosa tentunya, yang kedua wajib mengqadai puasanya, dan yang ketiga baginya harus membayar kafarat atau denda, kening penalti. Ikan di orang si amain benar-benar pasah laki bini sengaja. Kafaratnya apa Ustaz? Dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 pilihan. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minah, ia harus memerdekakan budak atau hamba sahaya. Zaman sekarang sudah tidak ada. Maka pilihan jatuh yang kedua, apa itu? It'amu sittina miskina, dia harus memberikan santunan, makanan, minuman kepada 60 fakir miskin. Kalau tidak mampu ia kerjakan, maka pilihan yang ketiga, alternatif ketiga, syahraini mutatabi'aini, wajib baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, berpuasa 60 hari lamanya. Kalau tidak mampu juga, berarti tidak ada pilihan, azab baginya Allah akan tangguhkan di hari kiamat, karena di dunia tidak mampu dia kerjakan. Ini saking bahayanya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka hukumnya haram baginya membatalkan puasa dengan cara berhubungan. Yang keempat, termasuk hal yang membatalkan puasa, al-qai'u amdan, muntah yang disengaja. Sengaja memuntahkan itu membatalkan puasa. Yang kelima, termasuk hal yang membatalkan puasa, isolu syai'in ilal jaufi, sengaja memasukkan benda, barang ke lobang-lobang yang ada di sekucur tubuh kita dengan sengaja tentunya. Telinga, lisan, hidung, jalan depan, jalan belakang dengan sengaja itu membatalkan. Suntik, infus tidak termasuk memasukkan sesuatu ke lubang, karena pori-pori tidak termasuk maksud daripada lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh kita. Maka orang yang disuntik di siang hari Ramadan atau yang menggunakan infus tidak membatalkan puasanya. Namun orang yang mengkonsumsi obat, walaupun dia tidak menelannya, ia memasukkan dari jalan yang lain dengan sengaja, itu membatalkan. Yang ke berapa? 67. Keenam. Yang keenam. Yang keenam termasuk membatalkan puasa al-jununu, gila. Benar-benar komat. Sebini rata-rata. Sopluk etan tu anapa belum cetak cair bolana. Mun bedengak gini kasih laki ngalah aing surang minum ya lek petal pasan ben. Arapa lemah gila nih teh pasaan. Membatalkan puasa orang yang junun, orang yang gila. Yang 7, ariddatu, murtad, itu membatalkan puasa. Singkat-singkat saja, ini waktu tidak memungkinkan. 8, 9, 10 khusus kepada wanita, haid, nifas, istihadah, membatalkan puasa. Jadi bagi orang yang dalam keadaan puasa kemudian datang bulan, hentikan puasanya karena dia tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Tentunya baginya harus mengqadai fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di bulan Syawal setelahnya berkewajiban untuk mengganti puasanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, poin yang keempat, terakhir, ada sunnah-sunnah puasa. Ada berapa sunnah-sunnah puasa? Ada 3. Ketika sudah datang bulan Ramadan, ada 3 kesunatan. Yang pertama, takjilul fitri, mendahulukan bersegera untuk berbuka puasa idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika telah nyata dan jelas masuk waktunya maghrib. Jadi disunatkan membatalkan puasa sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Mumpun bektana buka, Allahu Akbar, pebetal mazan. Coba jangan ada. Jangan sholat dulu. Kalau kita sholat dulu, tentu tidak akan pernah khusyuk. Orang yang dalam keadaan lapar. Oleh sebab itu dimakruhkan orang sholat dalam keadaan haus maupun lapar. Jadi takjilul fitri, mendahulukan yang namanya berbuka. Dan buka ini tidak harus mengkonsumsi nasi. Yang penting batalkan puasanya. Itu makanya disebut dengan takjil. Takjil itu buah atau makanan ringan. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau imsak itu jam 4, minimal kita sahur setengah 4. Itu sunnahnya. Jangan kemudian kita sahurnya jam 9 malam. Bukanya jam 7, sahurnya jam 9 malam. Dan yang ketiga termasuk sunnah puasa adalah tarku kalamil fahish, menjauhi kata-kata yang kotor, menjauhi kata-kata yang tidak etis, tidak pantas untuk diucapkan. Ikhwatal iman rahikumullah, yang terakhir, poin yang kelima, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, namun pahala puasanya yang tidak ada. Sedangkan sekalipun puasanya itu sah, namun pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia mengerjakan 5 hal yang dilarang ketika berpuasa. Yang pertama, al-kadhibu, dusta.
Jadi kalau orang dusta, berbohong, ring bini, lecek kering laki, atau bahasa laki lecek kering bini, kenjeran pahasan betal. Dia tidak mendapatkan pahala, walaupun puasanya sah. Artinya tidak berkewajiban dia mengqadai setelah bulan Ramadan, namun tidak ada pahala baginya. Yang kedua, wan namimatu, mengadu domba. Saya nggak punya domba di rumah Ustaz. Ya maksudnya ngoper bentah, ini kayak nyaman mengadu domba, itu membatalkan puasa. Dan yang ketiga, wal ghibatu, membicarakan orang lain yang sekiranya ketika dia mendengar dia sakit hati. Ingat, ghibah itu bukan membicarakan keburukan orang lain, tidak. Membicarakan orang lain yang sekiranya ketika dia mendengar apa yang kita bicarakan dia sakit hati, walaupun itu kenyataan. Mas, nah, jangan Timur, ya. Kemudian ganti sepeda anyar, sepeda ulen kredit, jangan siapa, jangan malau. Kenyataan walaupun dia mendapatkan sepeda dengan cara kredit, tapi dia mendengarnya akan sakit hati, itu yang dimaksud dengan namanya ghibah. Yang keempat, wal yaminul ghamus, bersumpah namun tidak sesuai dengan apa yang ia sumpahi. Yang nomor 5, yang terakhir, wan nadharatu bi syahwatin, melihat lawan jenis dengan penuh syahwat, termasuk membatalkan pahala puasa. Maka yang paling baik adalah ketika datang bulan Ramadan, ini kebudayaan kita salah kaprah. Biasa anak-anak dari mudaten banyak ning pinggir jalan, nyari malam, bisa ngabuburit, mencari kesempatan. Apa ketika ditanya, kenapa kau berlama-lama diam di pinggir jalan? Saya menunggu malam, menunggu maghrib. Itu malam atau maghrib ditunggu atau tidak pasti akan datang. Apa yang harus kita kerjakan? Berdoalah. Nah, ini mumpung di waktu ini, kata baginda Rasul, waktu-waktu mustajab itu diantaranya hampir menjelang berbuka. Ini menjelang berbuka, ini perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, karena 7 langit, 7 arsy di atas langit senantiasa Allah bukakan bagi orang yang memunajatkan munajat atau doa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, yang kita simak bersama, dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahil alamin wa la khairan nasirin bi ya Allah, berikanlah keberkahan kepada diriku, keluarga dan harta bendaku. Berikanlah ketenangan dan kekuatan untuk menyempurnakan sisa di bulan Ramadan ini. Semoga Engkau menerima setiap sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan ya Allah, dan semoga Allah menjadikan semua yang hadir pada sore hari ini termasuk min ahlil jannah, orang-orang calon penghuni surga kelak di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.